وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan pembahasan kita masuk di hadis yang ke-18, yaitu hadis yang membicarakan tentang 3 wasiat Rasulullah SAW yang sangat penting kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadisnya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala beliau berkata, An Abi Dzar wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti kejelekan yang kamu kerjakan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih, dan dalam sebagian naskah, sebagian tulisan, Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Hadis ini adalah hasan dan sahih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW itu memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar dengan sebuah wasiat yang sangat mulia. Dan inti wasiat ini, Rasulullah itu ingin memperbaiki hubungan manusia dengan 3 perkara. Jadi hubungan kita itu nanti ada 3 sisi yang harus kita jaga. Yang pertama dinamakan dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri, hablum minan nafsi, hubungan kita dengan sendiri, dengan diri sendiri, bagaimana muamalah kita dengan diri kita sendiri. Kemudian ketiga, hubungan kita dengan orang lain. Nah, berarti di sini ada 3 hubungan yang harus kita jaga. Yang pertama, hubungan kita dengan pencipta kita, hubungan kita dengan Tuhan kita. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah yang terbaik itu adalah takwa. Cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah supaya hubungan kita dengan pencipta kita itu baik, yang paling utama adalah takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Sehingga Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Untuk apa? Untuk memperbaiki antara kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Caranya, kalau memang diri kita itu jatuh dalam dosa, maka kerjakan kebaikan setelah itu. Tujuannya supaya apa? Supaya diri kita itu bersih kembali.
Karena kebaikan itu nanti akan menghapuskan dosa yang kita kerjakan. Dan pasti kita itu nggak akan lepas dari dosa. Maka kalau kita itu jatuh dalam dosa, cara memperbaiki diri dengan cara kita itu berbuat kebaikan setelah itu. Setelah kita itu berbuat kejelekan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana supaya muamalah kita dengan orang lain itu baik? Maka kita itu bermuamalah dengan mereka, dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Kita harus perbaiki akhlak kita. Maka 3 wasiat ini atau 3 hubungan ini Rasulullah SAW itu menggabungkan dalam wasiat yang sangat pendek. Maka Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan yang kamu kerjakan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan kamu. Itu memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan akhlak yang mulia, untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama kita bahas satu persatu. Wasiat yang pertama yaitu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa itu secara bahasa artinya membentengi. Diambil dari kalimat waqa yaqi, wiqayatun. Takwa itu membentengi, sehingga ada istilah dalam bahasa Arab itu al-wiqayatu khairun minal ilaj. Membentengi diri, menjaga diri lebih baik daripada mengobati diri. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga apa? Takwa itu membentengi diri, mencegah diri. Kalau kita bertakwa kepada Allah itu maksudnya apa? Takwa kepada Allah Ta'ala itu, maka takwa kepada Allah itu maksudnya ayyaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan. Jadi kalau kita itu bertakwa kepada sesuatu, kita takut dengan sesuatu, kita bertakwa dengan sesuatu. Kita bertakwa kepada Allah, kita bertakwa kepada neraka. Fattaqun nar, bertakwalah kamu kepada neraka. Fattaqun nisa, bertakwalah kamu kepada wanita. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya itu kita membentengi antara diri kita dengan kejelekan yang kita takutkan dengan sebuah benteng. Jadi kita itu menjadikan antara diri kita dengan yang kita takutkan itu ada pembatasnya, ada penjaganya, ada tabirnya. Itu namanya takwa. Kita takut dengan sesuatu apa misalkan? Kita takut dengan sesuatu ini. Maka bagaimana antara saya dengan itu yang kita takutkan itu ada pembatasnya, sehingga yang kita takutkan itu tidak menimpa diri kita. Kenapa? Karena kita itu sudah memiliki bentengnya, kita itu memiliki pembatasnya. Maka itu namanya takwa. Jadi takwa itu apa? Takwa itu kita membentengi diri kita dari sesuatu yang kita takutkan dengan sesuatu yang bisa membentenginya. Itu namanya takwa. Maka kalau kita itu bertakwa sama Allah, takwa sama Allah itu apa? Kita itu membentengi diri kita dari apa yang kita takutkan dari Allah. Yaitu apa? Kemurkaan Allah, azab Allah, laknatnya Allah. Nah itu. Kita takut dengan itu, kita takut dengan azabnya Allah Ta'ala, kita takut dengan murkanya Allah Ta'ala, kita takut dengan laknatnya Allah Ta'ala. Supaya azab Allah nggak sampai menimpa kita, maka kita itu harus memiliki pembatas, bentengnya, kita memiliki tabir pemisahnya itu. Apa itu? Keridhaan Allah Ta'ala. Maka kita melawan murkanya Allah, kita membentengi diri kita dari murkanya Allah dengan apa? Dengan keridhaan Allah Ta'ala. Kita melawan azabnya Allah dengan apa? Dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak bisa kita lari dari Allah kecuali kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita itu kalau takut dengan Allah, yaitu azabnya Allah, tidak ada bisa kita itu menjaga diri kecuali kita itu
menggapai ridhonya Allah Ta'ala. Maka itu intinya itu, kalau kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, berarti kita itu menjaga diri dari kemurkaan Allah dengan kita mengamalkan amalan yang mengundang Allah itu ridho. Ridhonya Allah itu sebagai benteng akan murkanya Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan ketakwaan. Nah, jadi berarti takwa itu apa? Takwa, kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita misalkan bertakwa dengan neraka. Maksudnya apa? Kita takut neraka. Bagaimana supaya kita itu bisa membentengi diri? Ya kita itu mengamalkan amalan yang bisa masuk surga. Karena dengan masuknya kita ke surga, kita akan selamat dari neraka jahanam. Itu namanya kita bertakwa, atau kita itu takut dengan neraka. Jadi bukan hanya sekedar takut saja, setelah itu kita lari. Bukan. Takwa kepada Allah itu bukan kita itu lari dengan apa yang kita takuti, bukan. Tapi kita takwa itu apa? Kita lawan, kita hadapi apa yang kita takuti dengan sesuatu yang kita itu bisa membentengi diri kita. Itu yang dinamakan dengan takwa. Sehingga takwa itu bisa beda dengan khauf. Walaupun apa? Sama-sama kayak kita itu takut. Tapi kalau khauf itu kita takut, akhirnya kita lari. Kalau takwa enggak, kita takut, tapi kita hadapi apa yang kita takutkan itu dengan sesuatu yang membuat kita itu enggak takut. Maka kalau kita itu takut dengan kemurkaan Allah, ya kita cari ridhonya Allah Ta'ala. Nah sekarang takwa ini kalau kita sudah tahu seperti hakikat takwa itu, sehingga hakikat takwa itu kita takwa kepada Allah Ta'ala itu kita itu bentengi diri kita dari kemurkaan Allah, azab Allah dengan ridhonya Allah Ta'ala. Ini namanya arti takwa. Kalau kita itu sudah seperti ini, takwa sudah tahu, oh takwa itu artinya seperti ini, berarti konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya itu kalau kita bertakwa, maka kita itu amalkan amal-amal yang mengandung ridhonya Allah Ta'ala. Allah itu akan meridhoi kita ketika apa? Ketika kita itu mengamalkan dua perkara. Yang pertama, kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Dengan itu nanti Allah itu akan ridho sama kita. Maka itu berarti apa? Konsekuensi takwa kita kepada Allah Ta'ala itu, kita itu menjalankan perintah Allah, kita itu meninggalkan larangan Allah Ta'ala, supaya Allah ridho sama kita. Dan ridhonya Allah itu sebagai pembatas kita dengan murkanya Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho sama kita, gak mungkin Allah itu murka sama kita. Kalau Allah sudah merahmati kita, gak mungkin Allah itu mengazab kita. Nah sehingga itu yang dinamakan dengan takwa. Namun untuk mencari ridhonya Allah, kita mengamalkan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah itu tidak akan bisa tanpa ilmu. Kita nggak bisa itu bertakwa tanpa ilmu. Sehingga kita itu mau bertakwa dengan cara apa? Kita pun nggak tahu caranya bagaimana itu. Maka kalau kita nggak tahu, kalau kita tidak tahu, berarti kita itu harus belajar. Kita itu harus belajar terhadap apa yang kita takuti. Dan kita harus tahu terhadap apa yang bisa menjaga kita dari apa yang kita takuti. Oleh karena itu kata Tolak bin Habib, beliau mengatakan sebuah ucapan yang bagus sekali. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu kamu mengamalkan ketaatan. Itu taat itu maksudnya apa? Jalankan perintah Allah Ta'ala. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan cahayanya Allah Ta'ala, yaitu apa? Ilmunya Allah Ta'ala. Tarju thawab Allah, dan kamu ketika bertakwa itu mengharapkan pahalanya Allah Ta'ala. Wa antatruka maksiyatullah, dan takwa itu apa? Yang kedua, ini yang pertama. Jadi takwa yang pertama itu apa? Kamu jalankan perintah Allah berdasarkan dengan ilmu yang Allah turunkan kepada kamu. Tapi ketika kamu mengamalkan, kamu itu punya harapan. Harapan kamu apa? Masuk surga. Kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Ta'ala. Yang kedua, wa antatruka maksiyatullah, kamu tinggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ala nurin minallah, tapi itu juga berdasarkan dengan ilmu.
dengan cahayanya Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala. Takhafu iqaballah. Dan kamu ketika meninggalkan dosa itu karena kamu itu punya rasa takut. Takut apa? Takut akan azabnya Allah Ta'ala. Sehingga berarti maksudnya itu apa? Kita lawan murkanya Allah dengan ridhonya Allah Ta'ala. Kita lawan azabnya Allah dengan pahalanya Allah Ta'ala. Kita lawan nerakanya Allah dengan surganya Allah Ta'ala. Itu namanya cara bertakwa. Sehingga kalau kita itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, berarti kita itu mengamalkan perkara-perkara seperti ini. Jadi orang yang bertakwa itu apa? Dia mengamalkan yang wajib, yang Allah perintahkan, kemudian dia itu meninggalkan apa yang Allah larang. Namun kalau kita itu ingin sempurna takwa kita, jadi takwa itu, orang yang bertakwa itu tingkatannya bertingkat-tingkat mereka itu. Tingkatan mereka itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang takwanya itu efisien, batasan minimal lah gitu, dia itu sederhana. Yaitu apa? Sederhana itu orang yang mencukupkan untuk mengamalkan yang wajib saja, dan orang mencukupkan dengan meninggalkan yang haram saja. Tapi dia istiqomah jaga dua perkara ini. Yang wajib dia jalankan, yang haram dia tinggalkan, istiqomah. Maka dia itu minimal dan dia pasti jaminannya surga. Tapi dia orang yang efisien, orang yang sederhana. Tapi kalau kita itu ingin menjadi orang yang lebih dari itu, maka kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga tingkatannya lebih tinggi. Maka kalau lebih tinggi itu bukan hanya sekedar mengamalkan yang wajib, bukan. Kita berjuang mengamalkan yang wajib, dan kita berjuang untuk menambah yang sunnah. Kita meninggalkan yang haram, dan kita berjuang juga meninggalkan yang makruh. Nah, ini tingkatan orang paling tinggi derajat imannya itu. Tinggi. Itu yang dinamakan dengan wasabiqum bil khairat. Oleh itu nanti pengikut Nabi, orang yang ngikuti Nabi itu nanti terbagi menjadi 3 golongan. Tinggal nanti kita lihat yang mana diri kita ini. Tapi dia itu bukan orang kafir, bukan. Dia itu pengikut Nabi. Dia itu orang yang beriman. Cuma tingkatan dia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsihi. Orang yang zalim kepada diri sendiri. Yaitu apa? Zalim kepada diri itu, dia itu memaparkan dirinya untuk diazab. Itu namanya zalim kepada diri saya. Karena saya tidak boleh menjerumuskan diri saya kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kamu kepada kebinasaan. Kalau kita berbuat dosa, kan kita jerumuskan diri kita untuk neraka gitu, diazab kan gitu. Kita zalim kepada diri kita itu. Maka orang yang pertama orang yang zalim. Siapa itu? Orang yang tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala, atau orang yang melanggar larangan Allah Ta'ala. Itu namanya dosa. Tapi dosa itu bertingkat. Orang meninggalkan larangan Allah itu dosa. Orang meninggalkan perintah Allah itu dosa. Orang mengamalkan larangan Allah dosa. Tapi itu berbeda tingkatannya. Kata para ulama itu, dosa karena meninggalkan perintah lebih besar daripada dosa karena melanggar yang haram. Tergambar, paham ya? Sama-sama dosa. Ada orang yang berzina, dosa. Ada orang tidak sholat, dosa juga. Tapi tingkatan dosanya berbeda. Dosa orang yang tidak sholat lebih parah daripada orang yang berzina, minum khamr, membunuh, dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau berzina, minum khamr itu dosanya karena melanggar yang Allah haramkan. Allah melarang zina, dilanggar sama dia, dosa. Sedangkan orang yang tidak sholat, dosanya itu karena meninggalkan yang Allah wajibkan, Allah perintahkan. Sholat diperintahkan sama Allah Ta'ala, dia tidak mengerjakan. Maka dosa karena meninggalkan perintah Allah lebih parah, lebih besar dosanya daripada dosa karena melanggar yang Allah larang. Begitu Nabi Adam dosa, Iblis juga dosa, sama-sama dosa. Sampai akhirnya dihukum sama Allah Ta'ala dua-duanya itu. Iblis dan Nabi Adam dikeluarkan dari surga kan, hukumannya kan. Tapi dosanya Nabi Adam beda sama dosanya Iblis. Dosanya Iblis lebih parah daripada Nabi Adam. Kenapa? Karena kalau dosanya Iblis itu tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk sujud sama Nabi Adam. Sedangkan dosanya Nabi Adam karena melanggar larangan Allah Ta'ala untuk makan buah dari pohon di surga, dilanggar sama Nabi Adam. Sama-sama dosa, tapi tingkatan dosanya berbeda. Orang yang berbuat dosa dari 1 dari 2 tadi,
dosa karena meninggalkan yang Allah wajibkan, atau mengamalkan apa yang Allah larang, itu semuanya dosa. Orang yang berbuat dosa itu namanya orang yang zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri. Kenapa? Karena memaparkan dirinya untuk diazab. Maka kalau berbuat seperti itu, nanti ada nasihat yang kedua, nasihatnya Rasulullah itu. Kemudian yang kedua, ini tingkatan yang pertama. Orang muslim pertama itu zalim. Yang kedua, tingkatan yang kedua itu faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun. Muqtasid, orang yang efisien, sederhana. Orang yang dia itu pas-pasan lah istilahnya itu. Pas-pasan saja. Apa itu pas-pasan itu? Dia mengamalkan yang wajib saja, dan dia meninggalkan yang haram saja. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, yang Allah wajibkan dalam sholat itu apa? Rasulullah mengatakan, khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin, 5 rakaat, 5 sholat dalam sehari semalam. Akhirnya dia tanya, ya Rasulullah, ada kewajiban yang lain nggak? Nggak ada, kecuali kalau kamu ingin nambah sholat yang sunnah. Tanya lagi, ya Rasulullah, yang Allah wajibkan dalam harta itu apa? Zakat. Apakah ada kewajiban yang lain ya Rasulullah? Nggak ada, kecuali kalau kamu ingin mengamalkan sunnah, sedekah. Terus dia tanya, yang wajib itu apa? Setelah itu dia tanya, ya Rasulullah, yang Allah haramkan dalam minuman itu apa? Yang memabukkan. Kemudian yang Allah haramkan dalam ini, jelaskan sama Rasulullah. Setelah itu apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya berjanji atas nama Allah Ta'ala, saya cukupkan itu saja. Saya akan amalkan yang Allah wajibkan, dan saya akan tinggalkan yang Allah haramkan. Tapi itu saja. Saya tidak menambah yang sunnah, saya juga tidak meninggalkan yang makruh. Itu saja yang saya jaga. Yang la azidu ala hadza wala anqus, saya tidak akan menambah dan saya tidak mengurangi. Cukup itu saja ya Rasulullah itu. Akhirnya orang itu pergi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dakhalal jannata in shadaq. Kalau ini benar akan janjinya, dia itu akan masuk surga. Tapi apa? Masuk surga paling minimal. Ya, karena dia itu pas-pasan lah amalnya itu, tapi dia masuk surga. Ya, ini kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang ketiga lebih tinggi lagi itu, dinamakan dengan sabiqum bil khairati, orang yang bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa itu? Orang yang mengamalkan yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Orang yang meninggalkan haram tambah lagi dengan yang makruh. Itu namanya sabiqum bil khairat. Kalau kita lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi. Sebagian ulama mengatakan itu tingkatan orang-orang arif, orang-orang yang muhsin, sampai dia itu melihat seperti Allah itu depannya itu. Jadi dia itu melihat Allah itu depan saya itu. Siapa itu? Kata para ulama mengatakan orang yang meninggalkan mubah karena takut mubah itu akan menjerumuskan kepada sesuatu yang Allah makruhkan atau Allah haramkan. Sampai yang mubah-mubah pun ditinggalkan gitu. Tapi apa? Takut kalau saya mengamalkan ini, ketinggalan yang wajib. Takut kalau saya mengamalkan ini, nanti lama-lama akan menjerumuskan saya dalam dosa. Akhirnya apa? Ini mubah, saya tinggalkan sajalah. Itu tingkatan yang tinggi sekali orang seperti ini. Tapi intinya itu kita itu bersama dengan Allah Ta'ala itu kita perbaiki takwa kita. Dengan cara kita jalankan perintah Allah Ta'ala, kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Namun sebelum kita mengamalkan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala, kita itu harus tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Tidak bisa kita mengamalkan perintah Allah saja kita nggak tahu kan gitu. Perintah Allah itu yang mana kan gitu. Ayo kita tinggalkan larangan Allah itu yang apa gitu. Ya, sehingga sebelum kita perintahkan apa yang Allah perintahkan, kita amalkan apa yang Allah perintahkan, kita tinggalkan yang Allah larang, kita itu harus belajar mana yang Allah perintahkan dan mana yang dilarang sama Allah Ta'ala. Sehingga harus kita itu, takwa itu tidak akan bisa tanpa ilmu. Orang kalau ingin bertakwa, ya dia itu harus berilmu. Kalau tidak punya ilmu, nggak mungkin dia itu bisa bertakwa. Kemudian masalah takwa itu yang paling berat, dan itu wasiat Rasulullah, bukan hanya sekedar takwa. Kan Rasulullah dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi bukan hanya sekedar kita itu bertakwa, bukan takwa, tapi kita itu harus menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Apa itu maksudnya sebenar-benar takwa itu? Wasiatnya Rasulullah SAW, dan itu yang paling berat. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada.
Jadi yang paling berat itu takwa kalau kita sendirian. Sehingga di mana saja kamu berada itu penting sekali wasiatnya Rasulullah, dan itu yang paling susah kita bertakwa. Kalau kita bertakwa di hadapan orang, semuanya kita bisa. Kita kalau bertakwa di masjid, gampang, semua orang bisa bertakwa di masjid. Tapi kalau orang mau takwanya di pasar, wah itu luar biasa. Kita kalau bertakwa, kita dilihat sama banyak mata, itu mudah. Tapi kalau kita sendirian, tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah Ta'ala. Untuk bertakwa ketika itu luar biasa perjuangan. Maka itu Rasulullah SAW memberikan nasihat itu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Dan yang paling berat, takwa kalau kita sedang sendirian. Dan itu nggak mudah. Oleh itu yang paling ditakutkan sama para ulama itu apa? Kesendirian. Itu paling ditakutkan. Kita di rumah sendiri, kita safar sendiri, kita apa-apa sendiri, itu paling ditakutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena takutnya itu kalau pas kita lagi sendiri, iman kita lagi turun, hancur kita itu, syaitan akan datang pada kita. Nah itu kan ulama itu kalau safar mesti ngejak teman. Kenapa? Karena dalam safar kita itu nggak ada yang melihat kecuali Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita di tempat asing, kita di sebuah tempat asing, nggak ada yang kita kenal gitu. Sehingga apa? Ketika kita itu nggak ada yang kita kenal, kita untuk bertakwa itu luar biasa mati-matian itu. Tapi kalau kita bertakwa di depan teman-teman kita yang kita kenal, itu biasa, gampang. Yang paling susah itu ketika kita itu sendirian. Oleh itu Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, a'azzul asya'i thalathatun. Perkara yang paling mahal, perkara yang paling hebat itu 3. Jadi ada 3 perkara yang paling a'az itu paling jarang. Susah sekali kita mendapatkan 3 perkara ini. Pertama, beliau mengatakan al-judu min qillatin. Dermawan dalam kondisi dia nggak punya. Orang nggak punya, tapi dia bisa bantu orang lain. Itu luar biasa. Jarang orang yang bisa seperti itu. Tapi kalau kita itu membantu orang dengan sesuatu yang sisa, sampah-sampahnya kita, gampang, semua orang bisa. Tapi bila kita butuh, tapi kita bisa bantu orang itu. Apalagi kita nggak punya, tapi kita bisa bantu orang, itu luar biasa. Al-judu min qillah. Dermawan dalam posisi kita nggak punya. Kemudian yang kedua, wal wara'u fi khulwatin. Al-wara', rasa takut kepada Allah dalam kondisi kita sendirian. Kita sendiri, kita takut sama Allah Ta'ala, itu luar biasa. Oleh itu diantara 7 golongan yang dinaungi sama Allah Ta'ala itu kan, rajulun dzakarallahu khalian, orang yang berzikir kepada Allah sendirian, nggak ada yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah Ta'ala. Fafadat aina, kemudian air matanya bercucuran karena menangisi dosanya. Itu yang luar biasa beratnya, sendiri. Tapi kita bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa kalimatul haqqi indaman yurja wa yukhaf. Kita bisa ngomong yang benar di hadapan orang yang kita harapkan atau di hadapan orang yang kita takutkan. Kita takut dengan seseorang atau kita itu sedang berharap dengan seseorang, kita bisa ngomong yang benar. Kita ketemu sama pejabat kaya, orang kaya raya misalkan, kita bisa ngomong yang benar. Kita ketemu dengan musuh, kita bisa ngomong yang benar. Itu orang yang paling luar biasa, orang paling jarang bisa seperti itu. Nah, di antara kata beliau itu, di antaranya itu adalah orang yang bertakwa ketika dia itu sendirian, dan itu luar biasa pahalanya itu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau membawakan sebuah syair bagus. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Fala tahsabannallaha yaghfalu sa'atan wala annama yakhfa alaihi yaghibu. Beliau mengatakan idza ma khalauta ad-dahra yawman, jika kamu suatu ketika itu sedang sendiri, fala taqul, kamu jangan ngomong saya itu sedang sendiri. Walakin qul alayya raqibu, tapi katakan di sebelah saya itu ada yang mengawasi saya. Fala tahsabannallaha yaghfalu sa'atan, kamu jangan mengira Allah itu lalai terhadap perbuatan kamu walaupun 1 detik. Wala annama yakhfa alaihi yaghibu, demikian juga kamu jangan beranggapan apa-apa yang terluputkan dari mata orang, Allah pun juga terluputkan. Allah itu akan melihat kita.
Begitu nanti takwa yang paling susah itu ketika kita itu hidup sendiri. Ketika kita itu nggak ada yang tahu kecuali hanya kita sama Allah Ta'ala. Itu kalau kita iman lagi turun, bahaya. Dan nanti biasanya itu, ini yang perlu kita perhatikan, itu namanya sarirah. Sarirah itu sesuatu yang kita sembunyikan dari mata orang, itu namanya sarirah. Jadi ada alaniyah. Kalau alaniyah itu sesuatu yang kelihatan dengan mata orang. Kemudian yang kedua itu ada namanya sarirah. Sarirah itu sesuatu yang kita rahasiakan. Itu nanti biasanya itu sarirah itu akan dibongkar sama Allah Ta'ala. Kalau gitu kita itu berjuang, apa yang nampak di mata orang dengan yang tidak mereka lihat sama. Dan itu luar biasa, perjuangannya berat. Maka itu ada orang itu, Rasulullah mengatakan itu ada orang, dia itu beramal amal penghuni surga sampai jarak dia dengan surga itu cuma 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sebelum dia mati itu takdir Allah turun. Fayamalu bi amali ahli nar, dan dia itu mengamalkan amal penghuni neraka sampai akhirnya dia itu mati di atas amal itu. Fayadkhuluha, akhirnya dia itu masuk ke neraka. Itu kan hadis ini menjadi iskal di antara para ulama, tapi ada sebuah riwayat tambahan. Ada riwayat itu fima yabdu linnas, orang itu di mata orang lain masya Allah solehnya luar biasa lah itu, penghuni surga lah orang kalau melihat itu. Tapi kita nggak ada yang tahu sarirah dia, apa yang dia sembunyikan di mata kita itu, baik hatinya, kondisi keikhlasan dia, masalah hatinya ketika dia sendirian. Kita nggak tahu bagaimana kondisi dia dengan Allah Ta'ala. Oleh itu kenapa kita itu tidak boleh fanatik kepada orang yang masih hidup, karena orang yang masih hidup kita nggak tahu kondisi dia itu kayak apa itu, apalagi nanti ditutup dengan apa amal dia itu. Tetapi yang menjadi PR bagi kita itu bagaimana kita itu bisa memperbaiki antara zahir kita dan batin kita. Itu berat sekali itu, berat sekali. Cuma orang-orang yang memang Allah berikan hidayah ketika dia itu bisa lebih bertakwa ketika sendirian, sehingga kalau sendiri itu karunia terbesar kepada dia itu ketika dia itu hidup sendiri itu. Masya Allah, sendiri itu kayak nikmat sekali, kita bisa bersama dengan Allah Ta'ala, itu luar biasa. Tapi kalau kita itu bertakwanya di masjid, kita bertakwanya ketika kumpul sama teman-teman, wajar gitu, semua kita bisa, dan itu mudah. Tetapi kalau kita itu bertakwa dalam kondisi kita sendirian, Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi intinya Rasulullah SAW memberikan wasiat di sini, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Oleh itu kalau kita itu memang nggak bisa sendirian, kita takut kalau sendiri itu kita dipaksa sama syaitan, tidak ada cara kecuali kita itu berjamaah. Dan itu yang paling aman. Yang paling aman itu kita itu berjamaah. Oleh itu Rasulullah mengatakan itu, ya ayyuhalladzina, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bertakwalah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah bersama-sama, dan jangan bercerai-berai. Kenapa? Karena kalau kita sendirian itu untuk bertakwa luar biasa mati-matian kita itu. Kita misalkan itu, kita ngaji di sini, kumpul sama teman-teman itu, wajar kalau kita kumpul sama teman-teman iman kita naik, wajar gitu. Kita sholat di masjid, ketemu dengan imam yang bacanya indah, wajar iman kita naik. Tapi yang menjadi problem itu kalau kita lama nggak ngaji. Kalau kita lama nggak ngaji, bisa menjaga iman kita terus naik. Luar biasa itu orang itu. Tapi siapa yang mampu gitu? Oleh itu tidak ada cara kita itu menyelamatkan diri kecuali apa? Berjamaah. Walaupun terkadang apa? Walaupun terkadang itu kata para ulama itu, kita itu meninggalkan dosa itu karena orang melihat kita lah gitu. Ya, walaupun apa? Kita nggak mendapatkan pahala, tapi minimal kita itu lagi drop iman kita itu, kita nggak jatuh dalam dosa gitu. Ya. Kenapa? Karena kita nggak mungkin iman kita itu naik terus, itu nggak mungkin gitu. Pasti ada waktunya di mana kita itu kan jatuh iman kita itu. Minimal kalau kita itu jatuh iman kita itu, minimal kita itu nggak berbuat dosa dan maksiat, guys. Minimal kita itu nggak berbuat dosa. Kalau jatuh dalam dosa itu bahaya. Maka minimal itu apa? Minimal kita itu masih punya rasa malu di hadapan orang lah itu. Itu sudah luar biasa gitu itu. Lalu Rasulullah mengatakan, idza lam tastahi fasna masita. Kalau kamu itu nggak punya rasa malu, kerjakan apa yang sekehendak perut kamu itu. Minimal kita masih punya rasa malu lah di hadapan teman-teman kita itu, kita berbuat dosa, malu kita itu sudah alhamdulillah itu.
Kemudian kita masuk di wasiat Rasulullah yang kedua. Rasulullah mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan yang kamu kerjakan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Yaitu maksudnya apa? Kita itu namanya manusia itu nggak akan lepas dari dosa lah gitu. Nabi saja jatuh dalam dosa, apalagi kita. Nabi itu sampai di hari kiamat itu, Nabi itu cuma mikir diri mereka sendiri di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa bantu kita nanti kecuali Nabi Muhammad saja. Semuanya itu hanya mikir sendiri. Nabi Adam ketika ditanya itu, wahai Adam, engkau kan manusia pertama yang Allah ciptakan, langsung dikatakan engkau, tolong berikan syafaat kita di hadapan Allah Ta'ala. Nabi Adam mengatakan, saya dulu dilarang sama Allah Ta'ala makan buah dari pohon surga, saya melanggarnya, saya berbuat dosa itu, nafsi, nafsi, nafsi. Sekarang hanya saya mikir diri saya sendiri, saya nggak bisa bantu kalian. Coba pergi ke Nabi Nuh, datang manusia ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, saya dulu itu punya doa yang mustajab, saya gunakan untuk kebinasan kaum saya. Saya hari ini cuma menyesali kesalahan saya itu. Nafsi, nafsi, nafsi. Saya cuma mikir diri saya, diri saya. Saya nggak bisa bantu kalian. Coba pergi ke Nabi Ibrahim, coba. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya dulu pernah dusta sama Allah 3 kali dusta. Saya hari ini cuma menyesali ucapan saya itu saja. Saya nggak bisa bantu kalian. Sudah, saya mikir diri sendiri saja. Coba kalian pergi ke Nabi Musa. Pindah ke Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, saya dulu pernah mukul orang. Saya pukul, saya tempeleng, mati orang itu. Saya nggak bisa bantu kalian. Saya cuma mikir diri saya sendiri. Sudah, kalian pergi ke Nabi Isa. Pindah ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Setelah itu pindah ke Nabi Muhammad. Menunjukkan apa? Nabi dan Rasul saja itu jatuh dalam kesalahan. Apalagi kita itu, kita bukan malaikat. Cuma bedanya itu kalau Nabi itu maksum, terjaga. Maksum itu terjaga dalam kesalahan. Maksudnya maksum terjaga itu apa? Bukan tidak punya salah. Nabi itu punya salah. Pertanyaan, katanya mereka maksum. Maksum itu bukan orang yang nggak punya salah. Kalau nggak punya salah itu malaikat. Maksum itu apa? Orang kalau terjadi kesalahan langsung Allah tegur langsung. Yang negur langsung Allah itu. Itu namanya orang maksum. Dan setelah ditegur Allah langsung bertobat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa kayak nggak punya dosa. Sehingga Nabi itu kayak nggak punya dosa. Bukan berarti mereka itu nggak pernah berbuat kekeliruan. Keliru mereka itu, tapi ditegur sama Allah langsung bertobat. Nabi Muhammad berapa kali diingatkan sama Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, kan berkali-kali, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, abasa wa tawalla. Langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Bedanya kalau kita berbuat dosa nggak ada yang menegur, sehingga kita itu nggak maksum. Beda sama Nabi dan Rasul. Kalau gitu apa? Kalau seandainya Nabi saja itu keliru, mereka berbuat dosa juga mereka itu. Tapi apa? Mereka ditegur sama Allah bertobat. Apalagi kita bergelimang dalam dosa dan maksiat. Tapi apa? Kita itu masih punya harapan. Alhamdulillah harapan itu masih kuat. Yaitu harapan kita itu apa? Ya bertobat kepada Allah Ta'ala. Gak ada cara yang selain itu gitu. Oleh itu maksudnya itu kalau kita itu mengerjakan kejelekan, setelah itu langsung kita amalkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kebaikan yang kita kerjakan itu menghapuskan dosa kita. Dan kebaikan itu apa yang terbaik? Yang terbaik ya tobat. Tidak ada cara kecuali itu. Kan tobat itu termasuk kebaikan. Kebaikan itu tobat. Setelah kita bertobat, kita isi dengan sholat, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak ya amal-amal kebaikan yang lainnya itu. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang-orang ketika mereka itu berbuat kejelekan atau menzalimi diri sendiri, zakarullah, langsung dia ingat kepada Allah Ta'ala, wastaghfaru lidzunubihim. Setelah itu dia itu meminta ampun terhadap dosa dia. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia sadar tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia itu tidak kekeh di atas dosanya padahal dia mengetahui itu perbuatan dosa. Nah, jadi intinya kalau orang itu berbuat dosa dan maksiat langsung ingat kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara dia itu bertobat, dengan cara dia itu berzikir, dengan cara istighfar, dengan cara puasa, sholat, dan yang lainnya. Walaupun nanti terkadang itu kita sudah bertobat, hijrah lah, kita itu sudah hijrah, jatuh lagi kita. Terus bagaimana sikap kita? Taubat lagi.
Nanti berjalan waktu jatuh lagi, taubat lagi gitu. Sampai berkali-kali. Yang penting apa? Selama kita itu jatuh dalam kejelekan, kita segera kembali kepada Allah Ta'ala. Dan Allah itu, pertanyaan di sini, kenapa? Allah itu kok mentakdirkan kita itu harus jatuh dalam dosa? Padahal apa? Padahal kita itu akan masuk surga. Manusia terbaik, makhluk terbaik itu yang di surga kan gitu. Sampai dibahas sama para ulama itu, lebih utama mana antara manusia dengan malaikat? Khilaf para ulama panjang dalam masalah ini. Sebagian mengatakan manusia yang masuk surga lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat nggak masuk surga untuk mendapatkan kenikmatan. Jadi kenapa kok kita itu ditakdirkan menjadi manusia terbaik dengan masuk surga itu, makhluk terbaik itu, padahal kita itu bergelimang dalam dosa dan maksiat? Kenapa bukan malaikat yang suci dari dosa yang dimasukkan surga kan itu? Karena yang Allah inginkan itu bukan dosa kita, tapi yang Allah inginkan itu dibalik dosa kita. Dengan kita berbuat dosa, akhirnya kita bertobat, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ini tingkatannya naik lagi setelah itu. Kalau kita kata para ulama, Nabi Adam ketika awal diciptakan langsung masuk surga. Nabi Adam itu ya, Nabi Adam langsung masuk surga, diciptakan. Nabi Adam belum berbuat kebaikan, langsung masuk surga gitu. Setelah itu Allah takdirkan Nabi Adam itu makan buah yang Allah larang sampai turun ke bumi. Di bumi Nabi Adam bergelimang dalam kesalahan di dalam bumi itu. Setelah itu Nabi Adam itu nanti akhirnya masuk surga lagi. Tadi kata para ulama, surganya Nabi Adam yang kedua lebih tinggi daripada surganya Nabi Adam yang pertama. Kenapa? Kok yang kedua itu lebih tinggi? Padahal yang kedua itu kan harus melewati dunia dulu itu. Karena Nabi Adam itu sudah diuji. Ujiannya itu di mana? Di dunia. Semakin diuji, semakin dia itu naik tingkatan, lulus, ya berarti dia harus semakin tinggi derajatnya. Dan Nabi Adam seperti itu. Oleh itu maksudnya itu tidak mungkin kita itu sekali tobat langsung kita bersih sampai kita meninggal, nggak bisa. Terkadang kita bertobat, jatuh lagi dosa. Kita tobat, jatuh lagi dosa. Kita tobat, jatuh lagi dosa. Dan itu karakter kita. Oleh itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Adznaba 'abdun dzamban." Ada seorang hamba yang dia itu jatuh dalam dosa. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Rabbi inni amiltu dzamman." Tuhanku, sesungguhnya saya telah mengamalkan dosa. Faghfirli, maka tolong ampuni dosa saya. Faqala Allah, maka Allah telah mengatakan, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba." Allah itu saking senangnya itu dengan seorang hamba yang mengetahui bahwa dosanya itu yang bisa mengampuni hanya Allah Ta'ala, sehingga dia kembali kepada Allah Ta'ala. Allah itu bangga sekali. Saking bangganya sampai Allah itu ngomong kepada malaikat, "Wahai malaikatku, saya punya seorang hamba yang mengetahui bahwasanya dia itu punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya." Fayakhudhu bidzambi, akhirnya Allah maafkan. Qad ghafartu li abdi, wahai malaikat, saya sudah ampuni hamba itu. Kemudian apa? Berjalan waktu, tsumma adznaba dzamban akhar, kemudian dia jatuh lagi dalam dosa itu. Dia kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Wahai para malaikatku, saya punya hamba, dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali aku." Setelah itu apa? Diampuni dosanya. Setelah berjalan waktu, dosa lagi sampai berkali-kali, sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan terakhir itu, "Falyaf'al 'abdi masya." Silakan hambaku ngamalkan apa saja, selama dia itu bertobat kepada aku, pasti akan saya ampuni. Makanya itu nggak bisa kita itu bertobat, setelah tobat selesai, pasti kita itu nanti akan jatuh lagi. Tapi apa? Tobat lagi. Nanti kita jatuh lagi, tobat lagi. Karena tidak ada cara kecuali seperti itu. Sehingga intinya itu kalau kita itu berbuat kejelekan, setelah itu kita itu berjuang untuk berbuat kebaikan. Sholat misalkan itu, sholat kita itu kan penghapus kejelekan kita. Oleh itu kalau orang itu berbuat kejelekan, sholat, dan sholatnya itu akan menghapus. Ada seorang itu datang ke Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu mencium wanita yang tidak Allah halalkan." Itu maksudnya mencium perempuan yang belum saya nikahi. Tolong tegakkan hukum bagi saya, ya Rasulullah. Rasulullah mendiamkan. Rasulullah nggak jawab itu. Setelah itu dia ngomong lagi, "Ya Rasulullah, saya mencium seorang wanita yang Allah belum halalkan untuk saya itu." Rasulullah biarkan. Sampai akhirnya orang itu duduk di masjid nunggu. Setelah itu alhamdulillah azan. Ketika azan, sholat. Setelah sholat, Rasulullah tanya, "Mana orang tadi yang ngomong mencium wanita itu, mana itu?" "Saya, ya Rasulullah itu." Maka Rasulullah mengatakan, "Sudah pulang, dosa kamu sudah diampuni."
Setelah itu sampai diturunkan ayat wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal laili dalam surat Hud ayat 114. Tegakkan sholat di siang hari dan di malam hari. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Setelah itu sampai orang itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu ayat untuk saya sendiri? Enggak, umum kepada umatku. Dalam sebuah riwayat juga Rasulullah itu mengatakan, ma min rajulin yudhnibu dzamban, tidak ada seorang hamba yang dia itu berbuat dosa, tsumma yaqumu fayatatahharu, kemudian ketika selesai berbuat dosa dia itu berdiri bersuci wudu, tsumma yusolli, kemudian dia sholat, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia itu istighfar kepada Allah Ta'ala, illa ghafarallahu lahu, kecuali pasti Allah akan ampuni dosanya. Setelah itu Rasulullah menyebutkan surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, orang-orang yang ketika dia itu berbuat kejelekan atau menzalimi diri mereka, langsung mereka itu ingat kepada Allah Ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, langsung dia itu istighfar terhadap dosa dia. Nanti dibahas oleh para ulama, ada dua pembahasan bagus disebutkan sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi ada dua masalah yang berkaitan dengan penghapusan dosa ini. Pembahasan yang pertama, hal tukaffirul a'malu sholihatu al-kaba'ir was-shaghair. Kalau kita itu beramal soleh, kita sholat, kita puasa, kan ada sholat menghapuskan dosa, berwudu menghapuskan dosa. Apakah itu menghapuskan semua dosa, dosa besar maupun kecil? Maka terjadi khilaf panjang di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan yang dihapus itu cuma dosa kecil. Sedangkan dosa besar tidak ada cara kecuali bertobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena syarat dihapusnya dosa itu jika dia itu meninggalkan dosa besar. Rasulullah mengatakan al-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat Sabtu, Jumat satu dengan Jumat yang kedua, wa ramadhanu ila ramadhan, puasa Ramadan yang satu dengan Ramadan yang kedua, mukaffiratun lima bainahunna, itu sebagai penghapus di antara keduanya. Tadi misalkan kita sholat Jumat, dengan Jumat kemarin kalau kita itu berbuat dosa, kita Jumat sholat, kemudian sholat Jumat lagi, maka dosa satu pekan itu dihapus sama Allah Ta'ala. Kita sholat zuhur, setelah itu nunggu sampai asar, dalam zuhur dan asar itu ada kejelekan yang kita kerjakan, maka dihapus. Tapi Rasulullah mengatakan majduni bil kabair, syaratnya jika dosa besar ditinggalkan. Berarti menunjukkan apa? Berarti dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan amal soleh, tapi dihapus dengan bertobat kepada Allah Ta'ala. Tobatnya apa? Tobatnya itu sering kita bahas, tobat itu ada dua. Pertama, jika dosanya itu berkaitan antara dia dengan Allah saja, nggak ada kaitan dengan hanya orang. Kalau seperti ini berarti tobatnya dengan 3. Pertama, menyesali akan dosanya. Yang kedua, dia itu berniat untuk tidak kembali kepada dosa ini. Yang ketiga, dia itu meninggalkan dosa, dosanya tinggalkan, tidak mengamalkan lagi. Itu kalau hubungan dia dengan Allah semata. Tapi kalau hubungan antara dia dengan makhluk lain, manusia yang dia zalimi, maka dia itu melanggar 2 hak. Haknya Allah, kemudian haknya manusia. Kalau haknya manusia itu harus minta pengampunan, penghalalan sama orang yang kita zalimi. Itu namanya bertobat. Itu kalau dosa itu dosa besar. Tapi kalau dosanya kecil, bisa dihapuskan dengan amal soleh. Kita sholat, menghapuskan dosa kecil kita. Kita berwudu, mencuci mulut, kumur-kumur, semua dosa mulut ini semuanya berguguran dengan air wudu. Kita mencuci wajah, semua dosa dari wajah ini berguguran dengan air wudu. Kita cuci kaki, kemudian tangan, kemudian nanti mengusap kepala, itu semuanya menghapuskan dosa-dosa bersama dengan air wudu. Tapi kalau dosa besar tidak bisa. Dosa besar tidak bisa, harus orang itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu pendapat jumhur. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan dosa besar dan kecil semuanya itu bisa dihapuskan dengan amal soleh. Kemudian masalah yang kedua itu anas-shaghair hal tajibu taubatu minha. Dosa kecil itu orang itu harus bertobat darinya atau tidak? Dari dosa kecil
Orang berbuat dosa kecil, taubat dari dia atau tidak itu? Apakah cukup dengan amal soleh saja itu? Nggak usah bertaubat. Yang penting apa? Saya sholat selesai, dosa-dosa kecil sudah terhapus. Apakah dosa kecil itu harus bertaubat darinya atau tidak? Maka itu juga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang itu harus bertaubat, sebagaimana dosa besar, dia pun juga harus bertaubat. Ada yang mengatakan enggak harus bertaubat. Ada juga yang menggabungkan harus bertaubat. Jadi ada dua pilihan kalau dosa kecil itu, bertaubat atau beramal soleh. Yang penting apa? Yang penting dihapus dosa kecilnya itu, entah dengan taubat atau dengan beramal soleh. Bedanya itu dengan dosa besar. Itu kalau dosa besar harus taubat, nggak bisa dengan beramal soleh. Tetapi kalau dosa kecil itu apakah harus bertaubat atau beramal soleh, maka itu khilaf di antara para ulama. Tapi wallahu alam, kalau pendapat yang dikuatkan sama Imam Rajab itu, beliau mengatakan laqad amarallahu bitaubati aqiba dzikris shaghair wal kabair. Kalau kita baca Al-Quran itu, Allah memerintahkan untuk bertaubat ketika orang itu berbuat dosa besar maupun dosa kecil. Menunjukkan apa berarti? Menunjukkan bahwa dosa kecil pun juga harus bertaubat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mata mereka, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Terus sampai dan yang lainnya. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala wahai orang-orang yang beriman. Padahal apa? Padahal pandangan mata, kita melihat sesuatu yang gak layak untuk dilihat, itu bukan dosa besar, itu dosa kecil. Kenapa? Karena kalau dosa besar itu ada hukumannya, hukuman dunia atau hukuman akhirat. Hukuman dunia itu seperti potong tangan, seperti di rajam, itu dosa besar. Atau di hari kiamat dilaknat, diazab, itu berarti itu dosa besar. Berarti menunjukkan wallahu alam, pendapat yang paling kuat, orang kalau dia itu berbuat dosa kecil juga dia itu harus bertobat kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa karena jumlahnya itu nggak terhingga, itu saya dosa mata saya berapa gitu, dosa pikiran saya itu berapa setiap hari, dosa lisan saya berapa setiap hari, nggak terhitung gitu. Kalau seperti ini ya sudah, dia itu beramal soleh sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dia itu ingat, oh saya tadi seperti ini, berbuat seperti ini, maka dia itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk di pembahasan yang ketiga, wasiat Rasulullah yang ketiga. Rasulullah mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini, itu nanti sebagian ulama mengatakan akhlak itu nanti kembalinya itu ke budaya. Akhlak itu kembalinya ke budaya. Di budaya kita itu namanya orang baik itu ketika muamalah sama orang tua itu kayak apa? Itu nanti bisa berbeda-beda kan? Antara akhlaknya orang Indonesia dengan orang Arab itu bisa beda. Contohnya misalkan akhlaknya orang Arab, kalau mereka sama orang tua itu menghormati orang tua itu dengan cara apa? Pegang kepalanya, cium keningnya. Pegang kepalanya. Biasa terkadang sampai digini-gini kan kepalanya itu. Nah, di Indonesia kurang ajar kan, orang nggak punya akhlak, nggak punya adab kan gitu. Nah, berarti kan berbeda. Dengan akhlaknya orang Arab kalau sama orang tua, kakaknya yang manggil namanya gitu, ya Muhammad kan gitu, padahal kakaknya gitu. Coba kalau kita ngomong seperti ini sama kakak itu, kurang ajar kamu itu ngomong sama kakaknya kayak gini kan gitu. Nah, berarti apa? Namanya akhlak itu bisa berbeda-beda. Maka yang penting itu apa? Akhlak itu yang bisa menjaga muruah kita, harga diri kita, supaya kita di mata orang itu nggak hancurlah wibawa kita. Itu namanya orang yang berakhlak. Oleh itu Abu Bakar itu orang yang paling tahu budaya, sehingga Rasul itu sering bertanya sama Abu Bakar ketika masuk kabilah, ya Abu Bakar, kabilah sini itu budayanya apa? Seperti ini. Akhirnya Rasul mengikuti budaya, dan mengikuti budaya itu boleh selama tidak melanggar syariat, karena hukum asal budaya itu hukumnya boleh. Hukum asal budaya itu boleh selama tidak melanggar syariat. Contohnya misalkan terkadang itu sampai satu kota dengan kota yang lain saja beda gitu ya. Contohnya misalkan ini, cium tangan antara adik dengan kakak, antara anak sama orang tua, sama bapaknya itu. Kan Pekalongan termasuk adab. Pekalongan kan termasuk adab. Ketemu seorang tua ya cium tangan kan. Tapi kalau di tempat saya di Salatiga nggak ada adat seperti itu. Saya kalau sama bapak saya salaman biasa kan itu. Biasa.
cium tangan hampir nggak pernah gitu, nggak pernah saya seumur itu sama orang tua itu nggak pernah cium tangan gitu. Ya, saya ketika kesini kaget juga, aduh cium tangan mau repot juga itu, saya sama orang tua saja nggak pernah cium tangan kan gitu. Maksud sama orang lain cium tangan kan gitu, nggak bisa gitu loh. Karena memang budaya di Salatiga nggak seperti itu gitu. Istri saya itu kalau pulang ke Salatiga itu jabat tangan sama ya keponakan yang masih kecil itu. Oh, nah, keponakan kan diginikan, tangannya kan disuruh cium ya. Ya sama keponakan saya malah digigit kan gitu loh. Enggak dicium, karena nggak tahu namanya cium itu apa kan, mencium tangan itu nggak ada budaya seperti itu gitu. Nah, sehingga maksudnya itu apa? Di sini jadi orang nggak punya adab, ya kan? Tapi di tempat yang lain biasa gitu. Nah, jadi maksudnya itu berarti apa? Berarti memang budaya itu beda. Maka itu kita itu tinggal di mana, kita harus tahu budayanya orang sini itu seperti apa. Oleh itu Imam Syafi'i kan mengatakan itu tentang masalah faidahnya orang safar. Safir fafil asfari khamsu fawaidi. Dalam safar itu kan banyak sekali faidahnya. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa suhbatu majidi. Tafarruju hammin, orang safar itu faidahnya apa? Menghilangkan rasa penat. Dengan kita safar jalan-jalan itu kan kita itu hilang penat kita itu. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin, dan kita mendapatkan rezeki. Banyak orang Pekalongan kerjanya di luar kota, banyak orang luar kota kerjanya di Pekalongan kan gitu. Karena apa? Cari rezeki itu terhadap dengan safar kita. Waqtisabu ma'isyatin wa ilmin, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Wa adabin, dan kita mendapatkan adab. Sopan santun yang berbeda-beda itu. Wa suhbatu majidi, dan kita bisa bergaul dengan orang-orang yang mulia. Sehingga apa? Sehingga ini itu akhlak itu takarannya apa? Takarannya kembalikan ke budaya. Sehingga di kita itu namanya orang beradab itu kayak apa? Itu yang kita pegang. Itu yang pegang. Walaupun apa? Terkadang nggak ada dalilnya. Terkadang tidak ada dalilnya. Seperti apa? Cium tangan kepada orang dewasa itu nggak ada dalilnya. Bahkan dibahas panjang lebar. Bagaimana hukum cium tangan kepada ulama? Itu pun bahas panjang lebar itu. Tetapi kalau sunnahnya, hatta sunnah jabat tangan, orang ketika ketemu jabat tangan itu bukan budaya Arab, itu budaya Yaman. Di Mekah nggak dikenal. Ya, setelah itu apa? Datang orang-orang Yaman mengajarkan jabat tangan. Setelah itu apa? Setelah itu pelukan kalau lama nggak berjumpa. Itu kan dari Yaman. Yang membawa seperti itu kan orang Yaman. Di Yaman itu kalau kita itu ketemu sama orang, jadi bukan hanya jabat tangan, tapi kaget juga saya awal kali bingung itu di Yaman itu. Kenapa? Budaya saya itu kalau jabat tangan setelah itu apa? Hidung sama hidung itu nempel, peng gitu. Ya kalau kita masya Allah ini apa ini orang apa ini, hidung saya ditempelkan sama orang. Tapi budaya saya seperti itu gitu. Apalagi menghormati orang dengan cara seperti itu. Itu budaya saya itu. Saya juga sering orang Indonesia itu ngamuknya itu apa? Kalau kepala kita dipegang sama anak Arab itu, orang ajar itu. Kepala dipegang-pegang gitu loh. Bagi orang Arab biasa megang-megang kepala orang dung itu biasa mereka itu. Nah kalau kita kan nggak bisa kayak gini kan, itu kurang ajar sekali anak-anak kayak gitu kan itu. Karena budayanya berbeda. Sehingga maksudnya itu orang itu intinya muamalah sama orang itu dijaga supaya orang itu sama kita itu hubungannya baik. Bagaimana caranya supaya hubungan kita itu baik? Maka itu namanya akhlak, adab. Rasulullah SAW mengatakan tentang keutamaan akhlak. Akhlak itu jarang disepele, ini banyak di antara kita itu menyepelekan masalah ini. Tapi Rasulullah mengatakan itu banyak sekali riwayat tentang keutamaan akhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling mulia, paling sempurna imannya itu adalah yang terbaik akhlaknya. Rasulullah mengatakan innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajati sha'imil qa'im. Orang mukmin dengan akhlak mulianya itu bisa menyaingi derajat orang-orang yang rajin puasa dan orang yang salat malam. Rasulullah juga mengatakan ma min syai'in yudha'u fil mizan athqala min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang ketika ditaruh di timbangan amal lebih berat kecuali akhlak mulia. Wa inna sahibi husnul khuluq la yablughu bihi darajata sahibil shaumi was shalah. Orang yang berakhlak mulia bisa menyaingi orang yang dia itu memiliki salat dan puasa. Rasulullah juga mengatakan ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallah. Maukah kalian saya kabarkan siapa orang yang paling Allah cintai? Wa aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah majlisan yaumal qiyamah, dan siapa orang yang paling dekat kedudukannya dengan saya nanti di hari kiamat sama Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, mengatakan qalu bala ya Rasulullah, siapa itu? Qala ahsanuhum khuluqa, orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian.
Rasulullah mengatakan juga, ana zaimun bi baitin fil fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Saya jamin orang yang paling berakhlak mulia dengan rumah yang paling tinggi di surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya akhlak itu luar biasa. Akhlak itu sangat mulia. Dan intinya akhlak itu, nanti kalau kata Imam Abdullah bin Mubarak itu, muara akhlak, bagaimana kita bermuamalah sama orang itu muaranya 3. Jadi kalau kita berakhlak mulia itu muaranya 3. Yang pertama beliau mengatakan itu, akhlak yang mulia itu apa? Bastul wajhi. Kita itu bermuka ceria ketika ketemu sama orang. Ini yang pertama. Maksudnya apa? Penampilan ketika ketemu sama orang itu seakan-akan kita itu nggak punya masalah itu. Kita itu bersikap ketemu dengan orang itu kita gembira. Di wajah kita tampakkan keceriaan kita itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wabadul ma'ruf. Kita berjuang untuk memberikan manfaat ke orang. Itu namanya akhlak. Apa saja yang kita bisa mampu kita itu berikan kebaikan, kita berikan gitu. Di Indonesia misalkan kebaikan itu apa? Oh, kebaikan itu kayak gini. Selama itu baik, saya itu berikan ke orang gitu. Itu namanya akhlak. Yang ketiga itu wakaful adza. Kita jauhi adza. Adza itu kita ganggu orang. Jangan sekali-kali kita itu ganggu orang gitu. Ganggu orang itu apa? Nanti sikapnya banyak. Sikapnya itu macam-macam. Bisa menyakiti hati. Omongan misalkan itu. Saya itu kalau ngomong seperti ini takut dia itu tersinggung, nggak usah lah itu. Itu namanya akhlak. Maka itu apa? Terkadang itu membuat orang bahagia itu amal soleh itu. Maka Rasulullah mengatakan di antara sedekah itu apa? Tudkhilus surur fi qalbi akhikum. Kamu bisa memasukkan kebahagiaan dalam hati saudara kamu seorang muslim. Sehingga apa? Kita lihat orang itu bisa tertawa, bisa bahagia, itu senang kita itu. Walau cuma kita bisa bantu apalah gitu. Ya. Demikian juga jangan sampai kita itu membuat orang itu lari dari kita itu. Ngomongnya kotor, sikap kita itu membuat orang itu jengkel. Itu namanya takwa. Jadi itu namanya akhlak. Paling itu apa? Muara akhlak itu kalau kata beliau itu muaranya itu pada 3 ini. Jadi kalau kita berakhlak itu apa? Kita itu tunjukkan kalau berjumpa dengan orang itu kita bahagia. Yang kedua, kita itu berjuang memberikan manfaat kepada orang dengan cara apa saja. Kemudian yang ketiga itu kita jaga diri kita jangan sampai ganggu orang. Sehingga orang itu sampai sakit hati, sampai dia itu jauh dari kita, lari dari kita. Kenapa? Karena mungkin perbuatan kita yang menyakiti dia. Kalau kita itu bisa mengamalkan 3 ini, berarti itu muara inti akhlak itu seperti itu. Yang menjadi PR kita itu, kalau seandainya Nabi Muhammad saja muamalah sama orang kafir, Rasul itu muamalahnya sama orang kafir itu. Rasulullah sabda di sana dikenal dengan orang yang paling mulia akhlaknya. Makanya menjadi PR itu, kenapa kita itu muamalah sama sesama muslim, walaupun muslim kita itu mungkin pelaku dosa, muslim kita itu benar-benar sunnah, muslim kita itu mungkin ahlul bidah, kenapa kita itu nggak bisa berakhlak sama mereka itu? Itu bisa PR kita itu. Sekarang kenapa? Kita itu berakhlak itu kalau ketemu sama sesama jenggotan gitu. Sesama jenggotan kita, masya Allah, akhlak kita luar biasa gitu. Tapi kalau ketemu sama orang nggak jenggot, kita kayak nggak pernah kenal sama dia lah gitu. Nah ini jadi PR kita. Bagaimana kita itu sama orang kafir saja bisa terpesona dengan. Jadi gini, orang kafir itu nggak melihat sholat kita, orang kafir itu nggak melihat dalil kita itu. Yang mereka lihat itu bagaimana dia itu muamalah sama mereka gitu. Selama kita itu bisa menjaga muamalah kita dengan mereka itu, mungkin dengan sebab itu dia itu masuk Islam gitu. Kenapa? Karena akhlak. Sehingga apa? Jangan kita itu beranggapan akhlak itu apa? Kenceng terhadap dalil gitu. Bukan gitu. Terkadang orang yang berakhlak itu tinggalkan debat. Rasulullah mengatakan itu, saya jamin rumah di surga. Liman tarokal mira walau kana muhiqan. Bagi siapa yang bisa meninggalkan debat walaupun benar. Selama apa? Dengan debat itu malah menjauhkan hati kita gitu. Ya udah, dengan apa? Dengan cara apa? Kita bantu orang kafir. Walaupun kita punya tetangga orang Kristen, udah nggak usah debat. Kita perbaiki dia. Semakin kita kenceng terhadap agama, semakin orang itu bangga dengan kita itu. Nah, itu berarti namanya orang yang berakhlak. Sehingga maksud itu apa? Kita itu kalau bisa, kita itu berdakwah dengan akhlak kita. Sebelum kita berdakwah dengan dalil kita. Orang awam nggak melihat dalil. Mau antum itu dalilnya kuat maupun tidak, mereka nggak lihat antum dalilnya itu. Yang mereka lihat itu bagaimana akhlak antum. Sehingga apa? Mereka itu sebelum bangga dengan dalil yang kita omongkan, kita itu bisa membuat hati mereka itu tertarik dengan akhlak kita. Oleh itu kata para ulama itu mengatakan manusia itu kayak binatang buas.
Kalau kita pengen menundukkan itu, tundukkan hatinya. Tundukkan hatinya dengan cara apa? Binatang buas itu kalau dielus-elus, dikasihani, dia itu akan ingat jasanya kita gitu. Tapi semakin dilawan binatang buas itu semakin menjadi-jadi. Demikian juga kita muamalah sama orang. Dan rupanya apa? Banyak orang itu masuk sunnah, kenal sunnah, atau dia itu ngaji, atau dia itu masuk Islam bukan karena mereka itu tahu dalil, bukan. Tapi mereka itu bangga dengan orang-orang yang sudah ngaji gitu. Makanya apa? Maka akhlak itu penting. Jangan disepelekan. Kita muamalah sama orang-orang pelaku dosa dan maksiat, coba pelaku dosa dan maksiat kita rangkul mereka, kita baiki mereka. Mungkin dengan sebab itu malah mereka itu ngaji gitu. Pernah suatu ketika ya, ini cerita guru kita itu Syekh Hasan. Terkadang itu kita itu melihat guru kita itu prakteknya itu nggak seperti yang kita bayangkan. Terkadang kita itu kalau melihat orang awam itu wah kenceng pokoknya kita itu, orang al-bidah ya al-bidah itu, pelaku dosa nggak ngaji ya harus neraka jahanam wis pokoknya itu. Pernah suatu ketika itu, ini cerita orang-orang Indonesia atau orang asing itu kan ditangkap sama pemerintah di Yaman itu waktu itu karena mereka nggak punya izin tinggal di Yaman, akhirnya dipenjara. Ketika di penjara itu, murid-murid Syekh Hasan kan banyak di penjara waktu itu. Di penjara itu ada orang yang nggak sholat, ada orang yang rokok, wes, lah itu satu sendirian. Yang lain semuanya salafi semua lah itu di penjara itu. Dinasihati nggak mau ini, akhirnya mau diboikot. Sehingga mau di penjara itu nggak ada yang dikenal wes pokoknya itu. Akhirnya dia itu sendirian di pojok. Gitu. Sini ada kajian, ini dia sendirian. Kenapa? Karena dikucilkan gitu. Suatu ketika itu Syekh Hasan mengunjungi ke sana itu. Syekh Hasan ngisi kajian motivasi kepada muridnya itu. Tiba-tiba Syekh Hasan lihat, kok itu ada orang di sana, kenapa nggak datang gitu? Makanya Syekh itu pelaku dosa itu, orang kayak gini nggak sholat ini kayak gini. Akhirnya Syekh Hasan mau tinggalkan murid-murid datang ke sana ngobrol santai gitu. Setelah itu apa? Dikasih hadiah sama Syekh, kasih duit. Akhirnya apa? Kok Syekh kalian lebih hebat daripada kalian semua gitu? Kalian murid-murid itu menteng-teng kayak gini tuh muridnya itu. Ustadznya aja kayak gitu kan gitu. Akhirnya apa? Dengan itu malah dia itu terpesona dengan syekhnya itu. Akhirnya ngaji, kenal sunnah gitu. Setelah itu belajar gitu. Sehingga apa maksudnya itu apa? Terkadang itu orang bisa tunduk itu bukan dengan dalil gitu loh. Tunduknya itu dengan akhlak kita gitu. Sehingga maksudnya apa? Kalau bisa itu sebelum kita itu merubah diri, casing kita itu harus berjuang merubah akhlak kita kepada orang. Dan itu Masya Allah pengaruhnya luar biasa. Dakwah, saya misalkan saya berdakwah itu, pertama PR saya dakwah itu kan dakwah keluarga saya sendiri. Satu kampung itu pertama kali yang kenal sunnah itu kan saya STM waktu itu, namanya STM kayak apa gitu. Pokoknya semua neraka semua ini, surga cuma saya gitu. Orang STM gitu, pakai jubah, pertama kali di kampung pakai jubah saya itu, sampai dijuluki Saulin di mana-mana itu. Saya neraka terserah, nggak peduli saya itu. Zaman itu kita namanya belajar kan kitabnya kan Sifat Salat Nabi itu Syalbani kan itu. Gerak jari-jari kenceng wis itu. Sampai bingung orang itu apa ya ini. Akhirnya sering debat, kakak saya itu PKS gitu. Saya dulu PKS juga itu, tapi keluar PKS kakak saya masih jadi ustadz PKS itu. Setiap hari ribut terus debat setiap hari itu, sampai terkadang mau pukul-pukulan sama kakak saya itu. Yang penting apa? Saya pokoknya surga itu, neraka kamu itu kan itu. Sampai akhirnya terkadang satu pekan nggak ngomong-ngomongan kita itu. Sampai suatu ketika kita mikirnya apa sih manfaat dakwah seperti ini? Kok semakin musuhnya banyak kan itu? Nah, terkadang orang baru ngaji itu kayak gitu, semakin banyak musuh semakin top gitu. Wah berarti inilah namanya salafi sejati kan, musuhnya banyak kan gitu. Kan banyak orang baru ngaji pikirannya kayak gitu gitu loh. Rupanya ketika kita lama kenal sunnah itu, Masya Allah faedahnya nggak ada itu. Keras-kerasan kayak gini nggak ada manfaatnya itu. Akhirnya apa? Saya sama kakak saya diem, saya nggak mau bahas masalah-masalah itu lagi. Saya bagi saja kakak saya itu. Setelah itu apalagi kakak saya sama saya kan umurnya nggak terlalu jauh gitu. Ya biasa namanya kakak adik kalau umurnya nggak terlalu jauh itu ya pukul-pukulan biasa lah itu. Sehingga adiknya kan nggak takut sama kakaknya kan itu. Orang Indonesia kan kayak gitu. Yang penting apa? Saya beli buku. Saya beli buku. Oh kakak saya di rumah buat nasyid dan ini biarin aja wis. Yang penting saya beli majalah, beli buku terus gitu. Suatu ketika itu saya itu kalau nggak ada kakak saya itu baca buku itu. Lama itu sampai suatu ketika itu sampai sebuah titik di mana kakak saya itu tertarik dengan kita gitu. Akhirnya tanya, saya pengen ketemu sama ustadz kamu itu di mana itu? Ayo, tak antar kan gitu. Kenapa? Kalau yang ngomong saya nggak akan mempan gitu, karena siapa saya kan gitu. Akhirnya ketemu sama ustadz saya udah beritahu sama ustadz saya mau nanti kakak saya mau ajak ke sini. Oke,
Masya Allah, usaha saya itu luar biasa lembutnya, akhlaknya luar biasa lah. Kakak saya alhamdulillah kakak pertama ngaji. Setelah itu tinggal kakak yang kedua, kakak perempuan. Ini berat ini kakak perempuan ini. Kerja di Jakarta, nggak pakai jilbab dan nyali. Dan dulu sering saya pukuli gitu. Biasalah kita anak-anak masih nakal kan itu. Saya nasihati kakak saya kirim surat, kirim buku, nggak mempan. Pulang ke Salatiga saya nasihati, wes nggak mempan sama sekali itu. Wes buntu setelah itu. Akhirnya apa caranya itu? Saya datangi teman saya, dia itu punya istri, ya baru-baru ngaji juga itu, tapi sudah pakai jilbab. Akhirnya apa? Saya ngomong sama istrinya teman saya itu, saya nanti mau bawa kakak saya, belum berjilbab, tapi tolong diakrabi. Ya wes, tiap hari tak antar ke sana, tak akrabkan dengan istrinya itu. Lama-lama dia cocok sampai asik lah itu dengan istri teman saya itu. Akhirnya malu gak berjilbab. Setelah itu berjilbab. Setelah itu ngaji, alhamdulillah itu. Berarti dua-duanya ngaji. Setelah itu apa? Tinggal bapak saya. Bapak saya paling berat karena bapak saya dukun gitu. Wah, gimana ini dakwah bapak saya ini? Bingung saya itu, buntu waktu itu. Akhirnya kita mau langsung apa itu sesat neraka jahanam itu dukun, enggak mungkin, malah saya diusir dari rumah kan itu. Akhirnya gimana ini dakwah bapak saya itu? Caranya saya waktu itu belum ngomong sama bapak saya itu, tapi caranya apa? Saya rubah akhlak saya dulu. Saya dapat nasihat dari usaha saya itu, cara kamu itu sebelum ngomong ambil dulu hatinya itu. Kalau hatinya sudah kita ambil, sudah klepek-klepek, mau ngomong apa saja kan diterima itu. Oh iya benar juga itu. Akhirnya apa? Waktu itu saya namanya anak muda waktu itu lah, nggak pernah namanya bantu orang tua gitu. Yes, biasa lah anak muda kampung kayak apa kan ya. Suatu ketika saya ngaji kenal sunnah, mulai nyapu rumah, mulai mijeti bapak, dipijeti, buatkan kopi, buatkan teh. Belum ngomong saya masalah sunnah dan ini belum. Sampai suatu ketika itu saya cuci baju bapak saya itu. Sambil saya itu nangis bapak saya itu, berubah seperti itu. Nah, setelah itu apa? Giliran saya itu ketika maghrib di rumah bapak saya pijeti, saya diajak dialog. Modelnya apa? Saya modelnya tanya-tanya, saya nggak ngomong gitu. Pak kayak gini itu gimana sih? Gitu sampai buntu nggak bisa jawab. Saya kejar dengan pertanyaannya nggak bisa jawab dia itu. Sampai akhirnya apa? Bapak saya itu harus tanya terus kalau kamu pendapatnya apa gitu. Ketika bapak saya sudah ngomong seperti kalau kamu pendapatnya apa, baru masuk itu, dier kan itu. Dan subhanallah itu setelah itu langsung diterima. Kenapa? Karena hatinya sudah diambil gitu. Kalau itu masya Allah kak, orang dakwah lewat akhlak itu luar biasa gitu pengaruhnya itu. Walaupun apa? Walaupun kita itu nggak bisa der-deran gitu ya, jedian nggak bisa dakwah seperti itu. Terkadang kita banyak ngalah, tapi hasilnya luar biasa itu. Orang-orang yang benci sama, bahkan nggak sholat, nggak puasa, itu saja karena bisa simpati dengan kita itu. Dan itu yang penting. Kalau itu maksudnya itu akhlak itu kita perbaiki. Kita sebagai seorang muslim itu orang yang jigotan, orang yang cadaran, orang yang cingkrang, kalau bisa tunjukkan kita itu orang yang paling berakhlak dibandingkan dengan orang lain. Itu kalau bisa seperti itu, berjuang seperti itu. Jangan sampai apa? Orang itu semakin panjang jenggotnya itu semakin istilahnya kalau kita itu berdugal gitu. Kan banyak orang kayak gitu. Akhirnya apa? Orang itu udah jenggot kita itu nggak simpatik gitu loh. Ya kan? Orang awam itu udah perempuan cadaran itu nggak simpatik gitu loh. Jangan sampai apa? Ditambah nggak simpatik itu dengan sikap kita gitu loh. Yang kasar, keras, saklek, nggak punya adab. Nah itu. Karena dikenal orang-orang sudah sunnah itu kayak gitu, nggak punya adab sama orang tua gitu. Maka kita itu kalau bisa apa kita rubah. Semakin kita panjang jenggotnya, semakin kita itu bisa membuat pesona itu terhadap orang akan akhlak kita itu. Sehingga orang itu bangga dengan kita. Wah, masya Allah si fulan walaupun jenggotan, tapi masya Allah luar biasa akhlaknya. Lah itu yang penting itu seperti itu. Dan itu nanti kembalikan ke budaya, bagaimana budaya di negeri kita. Ya sebenarnya di sini alhamdulillah kita sudah selesai hadis yang ke-18. Nanti insya Allah kita akan bahas hadis yang ke-19, wasiat untuk Abdullah bin Abbas, wasiat paling berharga masalah akidah. Ya sebenarnya di sini pembahasan kita wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain.